Ada tukang pos. Jalu lihat ada siapa yang datang. Ada hari ini pos apa aja yang kita dapatkan ya Jalu? Hei Jalu ce. Tuh. Ini ada folder. Coba lihat. Jadi apa aja ininya yang datang hari ini? Coba. Halo, ketemu lagi sama Yayang. Kali ini saya akan bercerita tentang pos di Belanda. Kenapa pos di Belanda menjadi topik menarik untuk saya ceritakan? Karena waktu terakhir kali saya liburan di Indonesia, saya datang ke kantor pos untuk membeli kartu pos dengan seorang teman. Dia nanya, kok masih sih menyurat pakai kartu pos begitu gitu ya? Kan udah nggak zaman, udah ada SMS, udah ada telepon lah, tinggal telepon. Tapi bagi saya karena mertua saya tidak tinggal satu negara dengan saya, beliau tinggal di Portugal. Kadang seneng juga kalau saat kita berlibur kita kirim kartu pos ya untuk beliau, karena dia tinggal di Portugal seorang diri. Jadi ya menyenangkan kalau dapat kartu pos dari cucunya, dari Cinta Cahaya. Jadi menurut temanku itu di Indonesia udah jarang sekali mereka surat menyurat. Tapi di Belanda pos surat menyurat itu tetap ada. Walaupun secara fisik kita tidak menulis surat, karena ya betul sudah ada telepon, tapi surat-surat instansi surat-surat yang harus betul-betul surat-surat yang harus ada fisiknya itu masih berlaku. Contohnya yang masih banyak diposkan oleh perusahaan-perusahaan adalah dari dokter gigi misalnya. Jadi mereka itu kalau misalkan kita kan per 6 bulan harus kontrol gigi. Sebelumnya itu mereka walaupun saat kita ke kantor ke dokter gigi nanti berikutnya tanggal sekian atau berapa atau nanti lewat telepon gitu, kalau nggak bisa tanggal sekian bisa dianulir juga. Tapi mereka sebelumnya selalu mengirimkan surat kepada kita. Ada sebagian yang tidak ya, dokter gigi. Tapi mereka selalu mengirimkan kartu pos kecil untuk mengingatkan pada kita bahwa asprak atau janji pemeriksaan berikutnya tanggal berapa, jam berapa gitu, selalu dihubungi lewat kartu pos ya, lewat surat. Nah, yang menarik karena sekarang kita punya binatang peliharaan yaitu kucing ya. Pada saat suntikan berikutnya, vaksinasi, karena per 6 bulan juga kucing itu diperiksa ya, per 6 bulan. Dan kami itu punya kucing baru 1 tahun, belum 1 tahun ya, karena Maret, dari Maret dan sekarang ya belum 1 tahun, tapi sudah 4 kali ke dokter hewan. Pertama untuk di vaksinasi apa gitu ya, saya belum pernah ikut juga ke dokter hewan, tapi sudah 4 kali, dan yang terakhir kami pada saat vaksinasi yang terakhir kita dapat ini kartu pos ini kalau jelas ini namanya ya, kucing kami Jalu. Jadi betul-betul dibuatkan kartu pos, dan ini ada tanggal, ini saya tutup ininya, alamat kami. Ini ada tanggal kapan si kucing itu harus divaksinasi. Jadi kita harus membuat asprak, membuat janji setelah kita mendapat surat ini. Nah, ini juga surat dari Centrum for Youth and Gezin. Ini untuk Cinta Cahaya. Mereka juga dibuatkan surat kalau ada janji. Ini jadi seperti kalau dulu konsultasi biro ya, posyandu ya. Posyandu, tapi untuk anak remaja ada lagi setelah posyandu. Jadi dari umur 6 sampai 12 mereka tetap dipantau oleh Youth Centrum ya. Jadi perkembangannya, emosinya mereka itu dipantau. Juga untuk suntikan vaksinasi
Jadi nanti yang terakhir itu katanya divaksinasi pada umur 12 untuk vaksinasi penguatan Barmuder itu apa ya? Rahim katanya itu. Jadi anak perempuan nanti dapat vaksinasi terakhir pada umur 12 tahun. Jadi ini ya untuk kontrol emosi juga dapat surat dari Sentrum. Nah, yang setiap bulan juga kami terima adalah ini ya, surat-surat dari bank. Ini kenapa diberikan surat ini bukan buat saya tapi untuk Cinta Cahaya, karena mereka mempunyai tabungan yang bisa nanti diambil setelah 18 tahun. Jadi kita menabung setiap bulan untuk mereka, dan pada saat usia 12 tahun mereka bisa membuat tabungan sendiri. Jadi bisa mengambil uang yang kita tabung ya. Nah, apalagi yang dikirimkan lewat pos banyak ya. Contohnya kalau datang amplop warna biru, kita udah deg-degan karena yang datang pasti dari blasting, itu pajak ya. Itu tiap tahun 2 kali suka dapat dari pajak. Terus dari pensiun, karena saya bekerja di 2 tempat, jadi pensiunnya dapat surat pensiun dapat dua kali walaupun sudah online, tapi secara fisik tetap dapat untuk saya. Kalau untuk suami dia udah menolak dapat fisiknya, jadi sudah lewat internet. Apalagi ya yang harus saya ceritakan tentang apa aja yang kita dapat dari tukang pos. Oh ya, ini sebetulnya yang akan saya ceritakan. Yang didapat dari tukang pos adalah kalau kita langganan majalah, maka yang antar bukan tukang koran, tapi si Pak Posnya sendiri. Nah, ini untuk Cinta Cahaya ya. Ini jadi diplastikin, terus ini ada alamatnya di sini, alamat kami, dan bukunya selalu gini. Nah, ini majalah Cinta Cahaya. Mereka saat ini langganan 2 majalah, jadi majalah bulanan gitu ya. Ini dan Tina. anak-anak muda. Oh ya, satu lagi dia juga ini Quiz Junior ini ya. Ini ya tentang sains juga, banyak binatang. Pokoknya ada tanya jawab tentang lingkungan juga, ada ininya juga. Ini bagus ini buku ini. Jadi apa sih bagaimana tentang kehidupan di Venus. Terus ini pokoknya bagus ini buat anak-anak remaja ya. Nah, bapaknya juga langganan ini kuis buat orang dewasa, kata mereka menarik. Ini look yang suami saya yang langganan ini, sedangkan anak-anak 3 majalah per bulannya. Nah, untuk saya dari dulu tuh Luke selalu nanya, yang kenapa nggak mau langganan majalah? Ya, baca koran aja, dibaca juga enggak. Tapi tetap dari saya pas awal kesini selalu dicarikan majalah yang oke, kalau kamu nggak suka majalah, saya carikan majalah yang berbasis Indonesia. Kalau dulu karena saya suka menjahit, dia membuat majalah langganan untuk saya, majalah Burda, yaitu majalah apa ya namanya, majalah jahit menjahit lah, jadi pola-pola. Mungkin saya di sini ada, enggak, ini ya di meja ini enggak ada, tapi ini ada. Oh ya, ini kenip juga, tapi saya ini tidak langganan. Kadang-kadang kalau lu ke toko buku terus lihat ini, dia beli aja buat kamu katanya. Jadi kan karena dia sering ke toko buku juga. Kenapa sering ke toko buku? Karena dulu dia itu langganan buku ini nih, langganan film. Jadi majalah film dia langganan karena dia ya bener-bener gila film ya. Dia dulu langganan, tapi begitu punya anak dan saya menyortir apa-apa yang tidak perlu dia langganan, saya cut gitu. Jadi kalau misalkan tidak terlalu sering dibaca, nggak usah katanya. Kata saya begitu, dia nurut-nurut aja. Nah, ini ya.
Jadi begitu saya ngelihat pengeluaran kok banyak sekali yang tidak tidak masuk akal, langganan ini langganan itu. Jadi dulu pernah saya cut, tapi sekarang karena saya cut jadi dia tetap aja ke toko buku beli gini, beli satuan gitu, beli satuan. Nah dia itu berarti sekarang nggak langganan, tapi yang langganan kuis ya, majalah kuis buat look. Nah untuk saya tidak berlangganan lagi Buddha, tapi saya langganan ini. Bentar, ini belum saya. Nah, ini belum saya buka satu. Mason. Ini majalah bulanan ya. Ini tentang jadi Head in this Month Blood gitu. Jadi majalah orang Indonesia, turunan Indonesia di Belanda. Isinya banyak tentang cerita-cerita orang Indonesia yang turunan Indonesia gitu ya, orang-orang zaman dulu seperti itu. Terus langganan apa lagi? Oh ya ini pindah kadang-kadang kalau lihat buku ini apa, cuman tidak setiap bulan ada, tapi kadang-kadang mengeluarkan ini kita beli di toko buku ya. Jadi ini bukan dari pos. Jadi yang lagi dari pos itu hanya Mason dan majalah Cinta Cahaya. Jadi betapa sibuknya tukang pos, karena hampir ya yang saya tahu gitu ya, di tetangga-tetangga di sini juga anak-anaknya pada langganan majalah. Banyaknya sih Donald Bebek yang saya tahu. Jadi Donald Duck itu masih tetap buku komik klasik yang mereka gemari, tapi Cinta Cahaya tidak suka. Dulu pernah langganan Catherine, terus pernah langganan juga buku Barbie waktu belum bisa baca. Lu membeli ya langganan untuk anak-anak pada saat anak-anak belum bisa baca. Coba bayangkan, aduh kata saya ini bagaimana, tapi anak-anak suka karena setiap Barbie datang itu selalu ada hadiahnya, misalkan kalung, gelang gitu. Terus ya pokoknya yang hadiah-hadiah kecil lah, kayak dulu majalah Bobo kalau ada bonusnya seperti itu. Jadi itu, dan oh ya, selain dari tukang pos juga ya, apalagi yang mereka koran atau apa yang orang kirim ke rumah kita. Ada koran 2 per 2 minggu dan per 1 minggu koran. Terus yang setiap minggunya juga itu folder. Biasanya orang itu tidak mau rumahnya kotor oleh folder dan koran. Jadi di depan rumahnya ditempel, nggak mau koran sama folder gitu. Tapi saya karena sekarang juga mulai berpikir ya banyak dibuangnya gitu. Jadi sayang tentang jadi banyak sampah gitu. Nggak bagus juga buat lingkungan kalau banyak sampah. Kita berpikir folder tidak usah, tapi koran menurut saya masih butuh juga, karena kadang-kadang di koran itu, karena koran itu tentang daerah di tempat mana kita tinggal. Jadi kadang-kadang suka ada iklan yang oh ya hari ini nanti akan ada acara festival di balai desa misalnya, terus akan didatangi sama siapa. Itu menarik untuk saya kunjungi. Kadang-kadang saya tidak sering ke desa gitu, maksudnya ke apa ya, sentrum juga sih bukan ya. Kalau sentrum kan kesannya besar gitu ya. Ini kecil gitu. Jadi kita bilangnya ya tetap ke sentrum tapi sentrumnya ya kecil gitu. Jadi ya bener-bener desa. Oh ya, ini juga yang dikirim oleh tukang pos, majalah ini nih. Ini lewat tukang pos Iron House.
Jadi ini ada alamat kita di sini, dicetak di bukunya. Ini tiap bulan. Ini tiap bulan ini kita dapat ini juga. Ini bukan langganan apa gratis atau apa, saya kurang tahu ya. Ini Aihan House ini pokoknya nggak bayar ini. Tapi kita dapat. Terus kita dapat juga majalah dari dari pemerintah daerah juga kita dapat majalah ini. Ini bukan per setiap bulan tapi per musim, misalkan musim dingin, musim panas, musim gugur kita dapat, jadi per kuartal ya, per kuartal namanya ini ya, majalah-majalah ini ya. Jadi itu kira-kira yang dilakukan tukang pos. Jadi sangat banyak sekali yang mereka kirimkan. Jadi tiap hari, tidak selalu tiap hari datang, tapi ada aja surat yang datang dari tukang pos setiap minggunya. Kalau tiap minggu ya jelas ya ada gitu, suka ada. Tapi setidaknya betul-betul tukang pos di sini itu sangat-sangat dibutuhkan ya, karena surat dari rumah sakit, surat dari dari Kementerian, dari pemerintahan itu datang ke kita. Jadi surat-surat itu walaupun lewat email ada, tapi tetap lewat fisik juga kita dapat. Oh ya, kenapa di rumah ini kita banyak berlangganan majalah? Sebetulnya majalah itu tidak terlalu harus ya, sama suami saya gitu punya harus baca majalah. Tapi yang dianjurkan adalah harus baca buku. Pokoknya diusahakan tiap malam ya, ayolah kamu baca buku. Dulu saya waktu di Indonesia, saya itu termasuk dibilang aneh oleh teman-teman. Bukan dibilang aneh sih, saya bukan orang yang terlalu pintar juga ya, biasa. Tapi ya kalau SD ya masuk 3 besar, iyalah. SD kan ruang lingkupnya kecil, tapi SMP SMA jauh gitu enggak. Jadi di rumah itu dari kecil ayah saya sama ibu saya mendidik kami dengan buku. Bayangkan zaman dulu sekali, buku itu bukan hal yang biasa ya buat anak-anak zaman saya dulu. Tapi setiap minggu ayah dan ibu saya membawa kami ke Gramedia. Jadi ke toko buku gitu. Di sana kita kadang hanya lihat-lihat aja, baca gitu. Jadi Gramedia itu di Jalan Merdeka ya. Dan saya masih sangat kecil sekali, itu tahun 80-an. Ya kalian mungkin belum lahir juga. Kita ke sana dan ayah saya ya kami tidak terlalu kaya, tapi mungkin alhamdulillah dibandingkan dengan teman-teman kami lebih bisa beli buku lah, karena kedua orang tua saya dua-duanya bekerja dan sebagai pegawai pemerintah gitu ya. Ibu saya guru, sama ayah juga di pendidikan. Mereka itu pokoknya baca buku sampai saya kuliah pun saya masih berlangganan majalah. Dari SD saya majalah Kuncung, Ananda, Bobo ya tentu saja. Terus waktu SMP Gadis, ada Femina waktu SMA sama kuliah. Terus buku-buku yang saya baca yang dibelikan orang tua itu ada Nina, komik-komik. Wah, itu bener, saya banyak sekali. Terus teman-teman suka main ke rumah dan kita juga boleh pinjam gitu asal dikembalikan ya, karena dulu itu ya buku sangat berharga sekali. Tapi semenjak saya ke Belanda dan kondisi saya itu jadi tidak ya, konsentrasi agak kurang atau kenapa, jadi saya kayaknya membaca itu sudah per hari itu tidak selalu tiap hari baca buku ya, tapi
karena sekarang anak-anak sudah besar dan mereka itu gila buku. Jadi itu ada waktunya kita itu setiap hari sejam itu harus baca buku. Jadi saya sekarang baca buku juga, tapi baca buku bahasa Indonesia. Novel-novel yang saya bawa dari Indonesia itu banyak ya di sana. Pramudia saya kayaknya semua udah saya baca yang saya bisa dapatkan di Indonesia, karena saya suka Pramudia setelah di Belanda. Dan Luke juga suka, dia punya versi bahasa Belandanya. Sekarang dia juga baca buku-buku karangan orang Belanda tentang Indonesia. Misalnya Van Dis, ya itu Van Dis itu orang Belanda, tapi banyak menceritakan tentang Indonesia. Dia baca novelnya. Terus dia bacanya banyak ya, tentang klimat juga, suami saya suka. Nah, tentang klimat ini ada buku yang Cinta Cahaya baca juga. Yang mana ya? Ini tadi ya cerita tentang tukang pos di Belanda, kenapa masih laku. Ya itulah. Jadi majalah-majalah bulanan, mingguan masih dikirim lewat pos. Jadi begitu, sekian saja dari saya ceritanya. Sampai jumpa lagi, semoga menginspirasi tentang bacaan ya, dan pos di Belanda yang masih eksis. Oke, sampai jumpa.